masih mengenai komunis. Di era setahu saya Orde Baru ada istilah bahaya laten komunis. Ini pemahamannya laten ini kenapa kok ada bahaya laten komunis? Itu aja Romo. Terima kasih Mas Anton. Jadi ke Mas Bakti dulu. Apa yang disampaikan Mas Bakti itu memang ada benarnya. Jadi fakta di lapangan orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, ini malah mereka orang-orang yang gigih, orang yang tidak mengenal menyerah, dan mereka orang-orang yang mandiri. Mereka akan terus memaksimalkan kerja otaknya untuk memecahkan masalah. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini bulan Agustus. Dan apa istilahnya, sebentar lagi ada berbagai event besar di negara kita menjelang pemilu. Masyarakat kita ini digoreng, dibuat bingung dengan isu-isu, terutama isu PKI, isu komunis. Kita dibenturkan antar saudara kita sendiri, sesama saudara kita sendiri, sehingga akan kita coba sebenarnya kita bedah apa itu komunis, ateis, dan agnostik. Mana nanti yang lebih tepat dengan dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, ini di Sanggar Budaya Raket Prasojo kumpul beberapa anggota kita yang akan mewakili pemirsa dalam ngobrol santai ini. Kita membahas ini. Tetapi kalau para pemirsa merasa belum terwakili, ya silakan bertanya di kolom komentar dan nanti akan kita bahas pada waktu yang akan datang. Nah, ini siapa dulu ini yang mau nanya ini atau mengeluarkan unek-unek ya, tentang apa itu komunis, ateis, dan agnostik. Ya. Mas Hadi dulu, silakan. Rahayu Romo. Rahayu Mas Hadi. Ini saya tanyakan apa sih itu agnostik? Agnostik. Ya. Sebenarnya saya belum tahu apa itu agnostik. Terima kasih Mas Hadi. Mas Anton, sekalian. Komunis, mengenai komunis Romo. Ini pelopornya katanya itu yang Karl Marx dan Lenin. Apa ini sama-sama komunis? Apakah ada perbedaan? Perbedaannya di mana? Itu aja Romo. Terima kasih Mas Anton. Mas Bekti, ada yang ditanyakan atau mau membantu menjawab pertanyaan? Nah, saya menambahkan dari Mas Hadi ya. Komunis ya kan, itu sebetulnya kalau kita mau telusuri dari serapan dari kosakatanya itu Pak, dari kosakata komunal. Ya kan? Komuni. Ya, komuni. Ya kan. Nah, sementara komunis itu sendiri dari prakteknya itu tidak ada keterkaitan dengan isme, ya kan, dan juga bukan anti-isme, ya kan. Nah, terus yang kedua, apa itu ateisme? Pemahaman dari kata ateisme adalah yang bisa kita artikan ya kan, bahwa ateisme itu tidak percaya akan adanya keberadaan Tuhan. Makanya mereka disebut ateisme. Yang kedua adalah apa? Agnostik. Agnostik ini
ketika seorang dikatakan agnostik, orang itu tetap bertuhan dan percaya Tuhan, tapi dia tidak percaya dengan adanya agama dan dogma. Nah, yang ini ingin saya tanyakan, Romo. Ya kan. Di antara ketiga paham ini, adakah yang bertentangan dengan konstitusi negara kita, Pancasila? Sekian, Romo. Terima kasih, Mas Bakti Sugiono. Nah, para pemirsa yang saya hormati, kalau berangkat dari pertanyaannya Mas Hadi, apa itu agnostik? Tadi udah dijawab oleh Mas Bakti Sugiono bahwa agnostik ini adalah sebuah konsep, konsep orang-orang yang dimana dia ya awalnya mereka beragama, tetapi karena lama-lama dia mempelajari agamanya, ya ternyata dia mengalami suatu titik tersendiri. Ternyata dia menemukan berbagai kelemahan-kelemahan, kejanggalan-kejanggalan dari agama yang dia peluk. Dia melakukan pencarian-pencarian dari agama O ke agama A, ke agama B, ke agama H, ke agama K, dan sebagainya. Dia melakukan pencarian sampai akhirnya mereka memutuskan mereka tidak lagi percaya pada agama-agama tersebut. Karena memang yang harus kita sadari dan berkali-kali kita sampaikan, di seluruh dunia ini ada 4.200 agama, ada 2.500 nama Tuhan. Dan ini menandakan bahwasanya agama merupakan inspirasi dari setiap manusia atau setiap bangsa tertentu. Jadi setiap manusia atau bangsa ini memiliki inspirasi tentang nilai-nilai kebaikan. Akhirnya mereka menjadilah sebuah falsafah hidup, dan ini adalah agama. Dan mereka berimajinasi tentang Tuhannya. Jadi setiap manusia atau bangsa memiliki imajinasinya masing-masing tentang Tuhan. Sehingga di dunia ini ada 4.200 agama dan ada 2.500 nama Tuhan. Itu pun ada sekian agama, ya kurang lebih sekitar ada 11 agama yang merupakan satu, awalnya induknya sama. Ini nama Tuhannya kan sama. Karena itulah tadi dikatakan ada 2.500 nama Tuhan dari 4.200 agama. Karena ada beberapa puluh agama yang nama Tuhannya sama. Hanya perbedaan kadang A sama O. Yang intinya adalah mereka menuhankan bulan. Ya, menyebut nama Tuhannya itu dengan nama Tuhan, nama bulan. Yang dalam bahasa Ibrani itu adalah Ilal atau Ilah. Ini kan nama bulan. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, ternyata ada 4.200 agama dan ada 2.500 nama Tuhan, dan ini menandakan bahwasanya agama merupakan sebuah inspirasi manusia atau suatu bangsa. Tentunya ini adalah kodrat alam, di mana suatu bangsa atau anak-anak manusia ini memiliki inspirasi masing-masing tentang nilai-nilai kebaikan dan nama Tuhan. Nilai-nilai kebaikan di suatu daerah ini tentunya tidak akan sama standarisasinya dengan daerah lain. Karena nilai-nilai kebaikan itu akan dipengaruhi dari inspirasi kelompok manusia tadi. Sehingga sebenarnya hal ini harusnya menyadarkan kita semua. Loh, kalau semua agama itu adalah merupakan awalnya ya, agama tadi adalah merupakan inspirasi lokal dari suatu bangsa, sehingga akhirnya banyak agama dan banyak nama Tuhan, kenapa sih kita harus meyakini agama bangsa lain, kepercayaan bangsa lain? Toh itu merupakan suatu kepercayaan lokal.
Nah, kalau sama-sama lokal, kenapa kita tidak menggunakan warisan leluhur kita, warisan orang tua kita? Hanya karena kita mabuk dogma, sehingga kita termakan sebuah racun. Kalau keyakinan warisan leluhur kita tadi katanya sesat. Padahal kalau kita pikir nalar sehat, tentunya tidak ada satupun, ya, ini secara umum loh ya, kalau personal memang ada yang berbeda ya. Secara umum, tentunya orang tua kita, ya, orang tua itu berarti leluhur ya, karena orang tua kita pun juga tidak mungkin ada kalau tidak ada orang tuanya. Semua orang tua, tentunya orang tua kita, leluhur kita, itu tidak mungkin mewariskan sebuah nilai-nilai yang akan menyesatkan anak-anaknya, keturunannya. Karena mereka tentunya tidak akan tega mentelantarkan anak keturunannya. Karena pencarian-pencarian inilah banyak sekali. Karena saat ini banyak agama yang dipakai untuk politisasi. Sehingga terjadilah penjajahan-penjajahan budaya. Sehingga akhirnya banyak suatu bangsa yang terjajah di situ. Nah, akhirnya mereka melakukan pencarian dan sebuah kesadaran. Setelah mereka sadar, akhirnya apa? Mereka tidak lagi percaya dengan agama-agama yang ada. Terutama agama-agama yang dipaksa secara masif, secara halus. Karena dikondisikan. Akhirnya mereka memilih agnostik. Agnostik itu mereka tidak percaya kepada agama yang ada, tapi mereka tetap percaya pada Tuhan. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan tanpa harus ada perintah, ada larangan, ada iming-iming, dan ada ancaman. Seperti halnya ajaran-ajaran Dahyuh yang cenderung ada perintah, larangan, iming-iming, dan ancaman. Ini agnostik. Ini sebuah proses panjang pendewasaan. Sehingga kalau kita melihat fenomena perjalanan hidup ini, tentunya orang-orang agnostik itu tentunya orang-orang yang dewasa. Karena mereka telah melakukan perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual dalam sebuah perjalanan jiwa mereka. Bukan mereka meyakini perjalanan spiritual orang lain. Kalau seperti itu, alangkah sangat herannya kalau orang katanya agnostik tapi mereka bertikai. Karena tentunya perjalanan spiritual itu tidak bisa kita buat untuk bertikai. Tentunya sangat tidak mungkin perjalanan spiritual si A untuk dipaksakan perjalanan pada si B. Contohnya Mas Bakti Sugiono. Ini pernah istilahnya mengalami perjalanan spiritual. Tentunya konsep perjalanan spiritual yang dicapai oleh Mas Bakti tentunya tidak mungkin dipaksakan untuk dipakai oleh Mas Hadi. Ini kalau agnostik. Sehingga sangat heran kalau nanti ngaku agnostik tapi masih merasa dirinya paling benar dan terjadi konflik dengan temannya atau orang lain. Nah, di dalam perjalanan bangsa kita ini cenderung mereka menggunakan gomo atau aturan, gomo budi, ya, kesadaran, yang dimana gomo budi ini sebuah kesadaran tingkat tinggi, sehingga tidak perlu ada perintah, ada larangan, ada ancaman, dan ada iming-iming. Mereka menggunakan hati nuraninya. Akhirnya gomo budi adalah merupakan lifestyle, gaya hidup. Jadi mereka seperti air mengalir, sebagai gaya hidup, perilaku sehari-hari tanpa ada sebuah koridor, sebuah perintah, larangan, ancaman, dan iming-iming. Sangat berbeda dengan ajaran-ajaran lain yang cenderung ada perintah, larangan, iming-iming, dan ancaman.
Itulah ciri khas karakteristik ajaran Jawa, adalah gomu budi, sebuah kesadaran tingkat tinggi. Dan barangkali ada kemiripan dengan agnostik gitu. Karena memang orang Jawa tidak mengenal agama. Karena dalam perspektif budaya Jawa, agama itu berarti tidak, agama itu aturan. Berarti agama artinya tidak beraturan, kacau gitu. Nah, bagaimana tentang komunis? Ya. Komunis itu dari kata komuni. Komuni itu artinya apa? Komunal atau kelompok. Makna komunis adalah sebuah kelompok. Nah, pemahaman komuni ini memang ada beberapa pemikir. Ada Lenin, ada Karl Marx dan sebagainya. Nah, di dalam Pancasila tidak menjelaskan detail tentang hal tersebut, tetapi Pancasila memang juga melindungi paham komunis, karena bangsa kita juga mengenal komunis, budaya kita, yaitu gotong royong. Gotong royong itu berbeda dengan urunan atau iuran. Jadi masyarakat kita harus dewasa, harus paham apa yang dimaksud dengan komunis. Komunis itu bukan berarti ateis. Karena komunisme ini adalah sebuah isme, sebuah keyakinan tentang kelompok. Sementara ateisme adalah sebuah keyakinan yang tidak percaya pada Tuhan. Jadi komunisme ini adalah sebuah konsep ya tentang ekonomi. Yang di situ berpaham adalah sesuatu dikerjakan bersama dan dinikmati bersama. Dalam konsep Jawa ada istilah tiji tibeh, mukti siji mukti kabeh, mati siji mati kabeh. Ini kan konsep komunis juga. Sesuatu dikerjakan bersama-sama secara community, komunal, kelompok untuk dinikmati bersama. Nah, dalam paham komunis yang lain ada juga yang pemikirannya itu mereka kalau satu sisi mengatakan kerjakan bersama, dinikmati bersama. Ya. Tetapi ada juga yang berpikir, ya, mereka istilahnya itu berjuang. Memperjuangkan sesuatu bersama-sama walaupun kadang-kala itu bukan miliknya untuk dinikmati bersama. Nah, nilai-nilai komunis yang ada di Indonesia ini lebih cenderung gotong royong. Jadi kita melakukan kerja bersama, gotong royong. Mana dalam satu kelompok di masyarakat ya, taruhlah di desa Mas Hadi ada kelompok berapa orang ya, satu kelompok tadi. Ini sudah ada kesepakatan secara tidak tertulis. Kalau Mas Hadi nanti mau bangun rumah, yang lainnya bantu, gotong royong. Nah, gotong royong berbeda dengan urunan atau iuran. Ini yang nilai-nilai komunis yang ada di Indonesia. Jadi komunis itu berbeda dengan ateis. Dan masyarakat Jawa sangat kental dengan pemahaman komunis sebenarnya. Tetapi kita harus paham loh ya makna komunis yang sebenarnya loh. Jangan untuk menyerang seseorang hanya karena tidak beragama terus dikatakan komunis, belum tentu gitu loh. Nanti akan kita bahas lain session bagaimana tentang berketuhanan dan beragama itu beda. Ya. Sehingga maknanya gotong royong itu berbeda dengan iuran atau urunan. Sebagai contoh begini, umpamanya kita ya, sebentar lagi kan kita mau Wilujeng Suro, ya.
Kalau yang namanya iuran atau urunan, ini sebagai contoh, saya selaku ketua mematok budget, kita nanti Wilujengan Suro, ini taruhlah biayanya 10 juta, sebagai contoh begini. Kalau model urunan, ini tentunya anggota kita berapa? Anggota kita saat ini kurang lebih ada sekitar 600 orang saat ini. Ya, mulai yang di grup Rakat Prasojo 1, Rakat Prasojo 2 dan Boroso. Ini yang tercatat, padahal anggota kita banyak di desa-desa yang orang-orang tua yang tidak punya WA gitu loh. Salah satunya kayak Mas Waji, Mbah Gino, ini kan tidak punya. Kalau ditambah itu barangkali anggota kita 1000 orang ada. Barangkali lebih malah. Ya. Mereka selalu berpartisipasi kalau kita ada kegiatan. Contohnya aja kemarin kita pergi ke Sukowilangun, itu ada sekian puluh orang ikut kegiatan kita. Mereka menyatakan istilahnya mereka anggota kita, tapi mereka tidak ikut grup tercatat yang ada di grup kita. Yang namanya urunan atau ini kan taruh 10 juta. Ya, 10 juta umpamanya kalau anggotanya itu 100 orang gitu aja ya contohnya. Ini dibagi 10 juta dibagi 100. Berarti per orang kena 100.000. Ini namanya urunan. Tetapi konsep Jawa sebenarnya tidak mengenal itu. Konsep Jawa yang dikenal adalah gotong royong. Apa yang dimaksud dengan gotong royong? 10 juta ya umpamanya biayanya. Kebetulan umpamanya Mas Anton ini contoh aja ini ya. Taruhlah Mas Anton ini ekonominya ini kurang begitu bagus. Membantu 50.000 gitu contoh. Mas Bakti karena ekonominya lebih mapan membantu 1 juta. Ini namanya gotong royong seperti itu. Tetapi ada juga banyak sekali anggota-anggota kita ini yang tidak berpartisipasi sama sekali ada. Berpartisipasi dalam bentuk duit juga tidak, berpartisipasi dalam bentuk tenaga juga tidak, bahkan tinggal datang untuk ikut makan bersama pun juga tidak. Inilah gotong royong. Dan itu tidak menjadi suatu permasalahan di organisasi kita. Sementara memang di organisasi lain kan cenderung ada iuran yang dipatok harus sekian per orang. Kalau anggota nggak bayar iuran, ketuanya marah-marah. Ada ini saya banyak terima keluhan ini, curhatan dari teman-teman kita yang suka budaya Jawa, ikut kelompok ini. Sehingga mereka selalu bertanya, Pak, kalau di Rakat Prasojo ini apakah ada SPP tiap bulan, apa ada iuran? Gitu. Loh, saya jawab, enggak ada. Kenapa? Saya lihat. Terus dia curhat, saya Pak ikut kelompok ini iurannya tiap bulan sekian. Kalau kita telat bayar, ketuanya marah-marah. Katanya. Di Rakat Prasojo enggak ada. Karena konsep kita sutik njaluk, sutik nampik, pantang meminta, pantang menolak gitu. Nah, ini terkait dengan agnostik dan komunis ya. Jadi yang dimaksud komunis itu dari kata community. Komuni itu adalah kelompok. Pekerjaan yang dikerjakan berkelompok dan dinikmati berkelompok. Sehingga di Indonesia ini yang dilarang komunis itu tidak semua paham komunis gitu loh. Karena kalau komunis sebuah contoh di negara mana yang saya pernah baca itu, di sana tidak ada kepemilikan pribadi. Cina. Ya, barangkali Cina, saya lupa, saya pernah baca. Di sana tidak ada kepemilikan pribadi, semua milik negara. Oh, itu Korea Utara. Oh, Korea Utara ya. Di sana tidak ada kepemilikan pribadi. Komunis inilah konsep komunis seperti ini yang dilarang di Indonesia. Kan kita harus baca undang-undangnya lebih detail ya. Jadi tidak benar komunis itu dilarang di Indonesia. Yang dilarang adalah komunis yang tertentu. Salah satunya adalah yang tidak ada kepemilikan pribadi.
Tapi komunis yang berpaham ada kepemilikan pribadi ini diperbolehkan di Indonesia gitu loh. Salah satunya adalah budaya gotong royong di masyarakat kita. Ini juga budaya komunis loh itu. Tapi ada kepemilikan pribadi. Ini kan masyarakat kita kan banyak yang nggak paham tuh tentang apa itu komunis gitu. Terus akhirnya oleh kelompok tertentu itu digoreng. Katanya komunis itu ateis. Ya. Ini komunis ini tidak bertuhan. Wah ini kafir. Nah, digoreng sedemikian rupa. Nah masyarakat kita rata-rata malas membaca, malas mencari literasi sehingga mereka langsung telan mentah gitu. Karena pemahaman komunis yang seperti itu ya. Dan komunis ini bukan ateis, sehingga kalau kita baca sejarahnya yang melahirkan Partai Komunis Indonesia malah Syarikat Islam. Tokoh-tokoh PKI, tokoh-tokoh Partai Komunis malah tokoh-tokoh orang yang taat beragama Islam. Ini kalau kita lihat sejarah gitu loh. Teman sayangnya kan bangsa kita itu tadi loh malas membaca. Bangsa kita ini. Karena malas membaca akhirnya kan minim literasi gitu loh. Akhirnya ini yang menjadi sebuah alat yang oleh kelompok tokoh-tokoh tertentu yang ingin membuat gaduh bangsa ini. Mereka menggiring mindset seolah-olah PKI itu ateis gitu. Bahkan kemarin kan kalau di televisi kan sempat rame itu ada seorang mantan jenderal aja sampai malu itu karena dia menuduh ternyata ini yang membubarkan yang mencabut undang-undang pelarangan PKI ini pasti orang komunis. Ternyata malah Gus Dur. Ya. Karena Gus Dur memahami betul tentang nilai-nilai komunis, sehingga akhirnya kan kalau saya analisa, Gus Dur ini kan mencoba dari kacamata humanisme kemanusiaan gitu. Ini para pemirsa barangkali masih bisa tuh dibuka jejak digitalnya itu, seorang jenderal sampai malu nggak bisa ngapa-ngapain itu, seorang mantan jenderal itu karena semuanya salah yang dia coba argumennya kan semuanya salah gitu loh. Nah, ini kan jadi malu ini. Karena itulah, entah itu profesor, entah itu sekelas jenderal sekalipun kalau dia mabuk dogma rata-rata akhirnya nalar sehatnya kan menjadi lemah gitu. Karena itu kalau dalam ajaran Jawa kita kedepankan itu apa? Haik logis, semuanya harus dinalar. Dan prinsip-prinsip atau konsep komunisme di Indonesia ini ada yang tidak dilarang ada, tapi ada juga yang dilarang, barangkali itu tadi yang tidak ada kepemilikan pribadi, sehingga akhirnya kan kalau ada sebuah kelompok tertentu menerapkan ini tentunya akan menjadi masalah hukum tentunya. Sebagai contoh mamanya saya membentuk kelompok ini organisasi rakyat prasojo, saya terapkan konsep komunis seperti ini, lah ini akhirnya menjadi bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga dengan konsep ini kan tidak ada kepemilikan pribadi, sehingga hartanya Mas Hadi, hartanya Mas Bakti, hartanya Mas Anton itu menjadi milik organisasi dan saya selaku ketuanya yang menguasai ini. Ini tidak boleh, ini bertentangan dengan hukum yang ada. Nilai-nilai komunisme yang ada ada juga yang tidak dilarang oleh hukum kita. Karena gotong royong itu juga konsep komunis. Sesuatu pekerjaan yang dikerjakan secara secara komunal, secara kelompok. Dan di desa-desa masih banyak itu bangun rumah dengan gotong royong ya. Mamnya Mas Hadi bangun rumah terus. Ya Mas, saya nyumbang semen 10 sak. Saya sudah nyumbang semen 10 sak. Istri saya masih datang membawa beras. Ini banyak di desa seperti itu. Terus Mas Bakti, saya nyumbang kayu satu kubik.
Istrinya Mas Bakti masih juga bawa beras, bawa ayam, daging ayam 10 kilo. Nah, ini kan juga konsep-konsep komunis dan ini tidak dilarang gitu loh. Sementara rumah yang dibangun Mas Hadi tadi tetap kepemilikannya ada di Mas Hadi. Yang dikerjakan adalah pengerjaannya. Gotong royong itu dalam pengerjaannya, tapi kepemilikan tetap dilindungi oleh negara. Apakah ada kelompok di masyarakat kita yang menerapkan komunis yang dilarang tadi? Ada, cuma kadang-kadang tidak tercium. Dan rata-rata anggotanya adalah orang-orang yang terdogma, sehingga akhirnya dia rela menyerahkan harta kekayaannya, entah yang dia cari sendiri awalnya sebelum masuk kelompok tadi, atau dia dapat warisan. Tetapi orang yang bernalar sehat seperti yang selama ini kita terapkan di organisasi Rakyat Prasaja, tentunya hal ini akan tertolak dengan sendirinya, karena anggota kita kan kita ajari dengan nalar sehat. Bahkan berkali-kali saya sampaikan, walaupun saya ketuanya di Rakyat Prasaja, bukan serta-merta kata-kata saya ini semuanya diyakini oleh anggota. Tidak menutup kemungkinan kadang-kadang Mas Puji, Pak kok yang benar begini, Mas Bakti yang begini. Contohnya tadi ketika Mas Hadi tanya, kan tidak harus saya yang menjawab, Mas Bakti memberikan penjelasan dan saya memberikan tambahan. Inilah yang namanya Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Kita tidak bersifat dogmatis. Dan Rakyat Prasaja berdiri mulai tahun 1995. Kita siaran di radio dan televisi mulai 1997. Kita ingin mencerdaskan bangsa ini, bukan mau menerapkan dogma baru, sektarian, demi keuntungan ketuanya, supaya ketuanya kaya raya gitu, enggak gitu loh. Itu bukan konsep Rakyat Prasaja. Ini yang dimaksud dan komunis. Jadi masyarakat harus paham apa itu arti komunis. Komunis dari kata komuni atau kelompok. Sesuatu yang dikerjakan berkelompok dan dinikmati berkelompok. Ya. Terus apa dimaksud tadi? Komunis, ateis, ya, agnostik. Ya. Komunis sudah kita jelaskan, agnostik sudah. Yang ketiga adalah ateis atau ateisme. Yang dimaksud isme itu kan keyakinan, ya, pemikiran, konsep, itu artinya isme. Komunisme tentu sebuah konsep keyakinan tentang komuni, pengerjaan kelompok. Apa itu ateis? Tidak, teis itu adalah ketuhanan atau Tuhan. Sehingga ateisme adalah sebuah konsep yang tidak percaya kalau ada Tuhan. Jadi semua yang ada di dunia ini menurut mereka tidak ada campur tangan Tuhan, dan Tuhan itu tidak ada. Apakah ada bangsa-bangsa yang berkonsep seperti ini? Ada. Tetapi di Indonesia tidak boleh. Karena jelas Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan di salah satu video kita sudah kita jelaskan ketuhanan yang Maha Esa, kita jelaskan. Walaupun ada juga seseorang, ya, itu kita pernah tayangkan itu video atau kata-katanya Rocky Gerung yang mengatakan, loh, ateis itu diizinkan loh oleh Pancasila katanya. Apa itu? Yang mengizinkan ateisme adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini tidak perlu campur tangan Tuhan. Manusia bisa menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dengan apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa perlu campur tangan Tuhan. Ini menurut pengertian Rocky Gerung. Tetapi Rocky Gerung barangkali lupa Pancasila adalah satu kesatuan. Tidak boleh diartikan misalnya berdiri sendiri, tidak. Ini merupakan pidatonya Bung Karno di depan BPUPKI yang awalnya bernama Pancadharma, 5 dharma, 5 kebenaran. Ini adalah satu kesatuan. Ya kalau memang dipisah-pisah, memang iya, kata-kata Rocky Gerung itu ada benarnya memang.
kalau dipisah-pisah. Karena fakta di dunia, fakta di lapangan, manusia bisa menciptakan keadilan tanpa harus campur tangan konsep ketuhanan. Tapi dengan cara apa? Dengan cara kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini akan menciptakan keadilan. Jadi untuk menciptakan keadilan ini dengan nilai-nilai humanisme, dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, yang ateis tadi adalah tidak, teis adalah konsep Tuhan, konsep ketuhanan. Sehingga ateis adalah suatu konsep yang tidak percaya adanya Tuhan. Mereka menganggap semua yang ada di dunia itu terjadi dengan sendirinya, yang merupakan proses alam. Dan rata-rata kalau umpamanya berdiskusi, wah orang-orang ateis itu malah pinter-pinter malah. Karena mereka betul-betul apa istilahnya otak mereka apa ya? Mereka mendewakan otaknya. Ya. Mas Bakti ada yang ditambahkan, silakan. Nah, ini pengalaman Romo. Saya sendiri kan juga banyak teman termasuk ateisme ya. Dan mereka rata-rata orang-orang yang berpaham ateis, ya kan, mereka sudah terbiasa hidup mereka ini mandiri, ya kan. Mereka selalu berusaha keras mengasah keahlian pribadi, otak mereka, mereka kan, secara mandiri dan mereka tidak mau bergantung dengan kata-kata istilah pelarian dengan menyebut nama Tuhan. Anti bagi mereka menyebut nama Tuhan. Mereka akhirnya berupaya keras mereka. Tuhan itu katanya bagi mereka hanya sebuah pelarian. Atau sebuah subjek atau objek untuk pelampiasan. Karena kita mengalami suatu kegagalan, oh mungkin Tuhan belum berkehendak. Tapi kalau bagi orang ateis pola pikirnya berbeda dengan kita yang masih mempercayai dengan adanya Tuhan, itu yang perlu kita pahami. Orang ateis hanya satu, gagal ya gagal. Dan mereka akan berupaya keras untuk mencapai untuk mempelajari kegagalannya, atau mungkin yang mungkin masih bisa positif. Mungkin ada yang negatif, dia memaksakan diri, itu kan tergantung pribadinya masing-masing. Tapi pada intinya segala sesuatunya itu kita hidup itu penuh dinamika, penuh perbedaan. Jadi ya kalau menurut hemat saya ya tidak perlu dipertentangkan. Semua ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya itu aja Romo. Terima kasih Mas Bakti. Jadi Mas Anton, Mas Hadi mau ditanyakan? Oh, Mas Hadi silakan. Yang ingin saya tanyakan, menurut di budaya Jawa itu beragama tapi bertuhan atau bertuhan tapi tidak beragama? Yang betul yang mana itu? Silakan Mas Bakti. Dalam pengajaran Nusantara kan sudah ditekankan ya, terutama untuk ajaran Jawa itu ditekankan gama. Tapi ada kata konsonan, kata huruf tunggal yang menyatakan dari kebalikan itu. Gama itu adalah sebuah aturan. Dan kembali lagi gama itu dibentuk atas kesepakatan juga. Ya kan, kesepakatan itu dikuatkan melalui sabda yang berkuasa seperti sabda raja, sabda pandita, resi, begawan, kan gitu. Tapi kembali begitu dia tersambung dalam konsonan huruf A, maka berubah semua. Nah, karena kata A itu mewakili kata penolakan, tidak. A itu tidak. Nah, inilah terjadinya rancunya KBBI kita, ya kan, dengan apa yang jadi dasar pemahaman budaya filosofi filsafat Nusantara ini, ya kan, tidak mewakili, malah saling bertentangan. Contoh kita di sekolah, oh agama itu sesuatu yang baik. Ya kan, sehingga akhirnya bermindset sesuatu yang tidak kacau. Jadi orang yang beragama itu orang baik, kayak yang tidak beragama tidak kan baik. Kan itu kan. Nah, begitu kita berada di dalam konsep pemahamannya leluhur, bertentangan. Ya kan. Mungkin kalau ada orang Majapahit, ya kan, maaf ya, mungkin intermezzo ya. Time travel ke zaman sekarang, mungkin bisa jadi debat panjang mungkin. Atau malah kita ditertawakan gitu loh. Kenapa? Begitu kita mengucap agama, maka mereka akan
mendefinisikan orang ini tidak punya aturan. Iya, dia tidak punya aturan. Nah, pengertian dari tidak aturan mungkin kalau kita ambil dalam bahasa asing ya mungkin serapannya lebih mudah ya, mungkin lebih kasar ya, berarti orang barbar. Iya. Ya kan? Karena orang tidak punya agama, tidak mungkin bisa beradab. Iya. Karena itu satu proses untuk seorang bisa beradab, itu ada prosesnya. Iya. Tidak semudah itu tahu-tahu langsung disebut, oh manusia ini beradab loh. Gimana beradab? Aturan aja nggak punya. Yeah. Nah, seperti itu. Terima kasih Mas Bakti. Mas Anton ada ditanyakan? Mau ditambahkan silakan. Silakan. Masih mengenai komunis. Di era setahu saya Orde Baru ada istilah bahaya laten komunis. Ini pemahamannya laten ini kenapa kok ada bahaya laten komunis? Itu saya mau. Terima kasih Mas Anton. Jadi ke Mas Bakti dulu. Apa yang disampaikan Mas Bakti itu memang ada benarnya. Dari fakta di lapangan, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, ini malah mereka orang-orang yang gigih, orang yang tidak mengenal menyerah, dan mereka orang-orang yang mandiri. Mereka akan terus memaksimalkan kerja otaknya untuk memecahkan masalah. Mereka tidak cengeng. Berbeda dengan orang yang beragama. Dan orang yang bertuhan ini rata-rata malah cengeng. Dia gagal, dia bingung mengeluh, minta bantuan sosok imajiner yang disebut Tuhan. Ini ya kita harus kita akui loh ya. Karena itulah di dalam budaya Jawa ini tidak mengenal konsep agama. Karena memang yang dikatakan Mas Bakti tadi benar. Sebenarnya KBBI kita ya, kamus bahasa Indonesia kita, kamus besar bahasa Indonesia ini tidak berlandaskan budaya Nusantara malahan. Karena mereka mengartikan agama itu adalah tidak, agama itu kacau. Sementara dasar budaya Nusantara berpengertian, berperspektif agama itu aturan. Itu tidak. Sehingga kalau orang yang tidak beragama itu malah orang barbar, orang kacau, karena tidak tahu aturan. Dan nampaknya fakta di lapangan orang yang beragama rata-rata malah begitu saat ini. Hanya beda keyakinan mereka konflik, sampai bunuh-membunuh, mereka melupakan humanisme gitu. Ini fakta gitu. Seharusnya memang ada sebuah pelurusan seperti yang dilakukan oleh kita ini. Bagaimana budaya-budaya leluhur kita yang selama ini dikaburkan, ini harus kita luruskan. Sehingga minimal di keluarga kita, di Rakyat Prasaja ini contoh ya, kita tidak mau memakai istilah pernikahan, kita pakai istilah perkawinan. Dan semuanya bukan sekedar istilah saja, bukan sekedar kata-kata saja, tapi prakteknya pun juga praktek sebuah perkawinan, bukan pernikahan. Nah, ini yang harus mulai dipahami. Jadi, karena itu dalam yang ada di Indonesia, khususnya di ajaran leluhur kita pada masa Majapahit, ini tidak ada istilahnya itu kita terdoktrin, terdogma sebuah nilai-nilai agama seperti saat ini. Karena Gomo Budi adalah aturan hati nurani, tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa iming-iming, tanpa ancaman, dan merupakan lifestyle gaya hidup. Sehingga akhirnya orang Jawa dalam ajaran Jawa ini tidak lagi bergantung kepada sosok imajiner Tuhan. Sehingga orang Jawa tidak berani memberi nama Tuhan. Mereka melakukan air mengalir, lifestyle gaya hidup. Jadi leluhur kita dulu tidak ada ketergantungan pada sosok imajiner yang disebut Tuhan. Sehingga ketika masa itu leluhur kita menjadi bangsa pemimpin dunia. Kita tidak cengeng, kita tidak berkonflik antar saudara hanya karena beda sosok imajiner kita. Si A bersosok imajiner
Tuhan tuh kayak apa gitu. Makanya Tuhannya A gitu loh. Yang lainnya berimajiner Tuhan itu kayak C atau kayak O gitu. Mereka tidak berkonflik di situ. Mereka terus berkembang, memacu semangat, memacu pemikiran untuk sebuah membangun peradaban yang tinggi. Sehingga di dalam ajaran Jawa itu juga tidak ekstrim, tidak mengakui Tuhan atau tidak bertuhan gitu. Tetapi Tuhan bukan untuk tempat bersandar, menjadikan bangsa kita ini menjadi manusia cengeng, dikit-dikit mengeluh ya. Ketika ada kegagalan, Tuhan yang dikambing hitamkan ya. Bukan, kita gagal karena kehendak Tuhan, ya Tuhan jadi kambing hitam. Kita udah janji ke Mas Hadi, nggak jadi datang, Tuhan dikambing hitamkan. Oh Tuhan tidak berkehendak saya ketemunya Mas Hadi, padahal yang bersangkutan aja yang malas. Dia tidak mampu membagi waktu atau ya karena dia pemalas tadi gitu. Itulah gambaran-gambaran kehidupan pada masa leluhur kita dulu, kenapa mampu menguasai dunia. Dan kalau kita mau jujur, rata-rata orang-orang yang beragama kan orang-orang yang cengeng, orang-orang yang tidak mandiri. Selalu Tuhan jadi kambing hitam gitu loh. Kalau gagal, Tuhan jadi kambing hitam. Kalau dia mengkhianati janjinya, Tuhan jadi kambing hitam. Kalau dia berhasil, Tuhan juga akan jadi kambing hitam. Padahal dia berhasil karena usahanya, karena jerih payahnya. Coba orang itu suruh berdoa terus gitu loh. Apa dia bisa berhasil? Tidak gitu loh. Sehingga konsep Jawa kan urip iku obah gitu loh. Doa itu hanya sekedar motivasi saja, sebagai motivator saja gitu. Itu yang penting. Dan ini pertanyaannya Mas Hadi tadi. Lebih penting mana bertuhan atau beragama? Dan dalam konsep Jawa kan tidak ada konsep beragama. Karena beragama berarti orang barbar. Beragama berarti orang yang tidak tahu aturan. Tapi orang Jawa selalu berprinsip apa? Gomo budi. Aturan hati nurani. Sak kepenake. Ning ora sak kepenake dhewe. Kalau Mas Anton menanyakan kok dulu Orde Baru itu selalu menggoreng, komunis itu bahasa Latin. Ya, itu kan memang politik aja. Ya. Saya berkali-kali cerita dengan saksi hidup. Ya. Bagaimana pada masa 65 sebenarnya itu kan ini kan masih simpang siur sampai detik ini. Siapa yang salah? Ya. Bahkan nalar sehat kita kadang-kadang juga bingung gitu loh. Bung Karno dinyatakan bersalah di penjara karena tersangkut PKI. PKI dinyatakan bersalah karena mengkudeta pemerintah yang sah. Lah, wong pemerintah yang sah di tangan Soekarno. Nalar sehat kita kan nggak bisa nerima tuh ini. Aneh gitu loh. Sehingga sampai detik ini kan kita masih simpang siur. Apakah PKI ini salah atau tidak? Tapi untuk membunuh lawan-lawan politiknya, Orde Baru kan selalu ini menjadi sebuah momok yang digoreng untuk misalnya untuk mendukma rakyatnya. Taruhlah ini taruhlah ya PKI itu bersalah gitu ya. Toh waktu itu yang melakukan kudeta hanya sekelompok orang di atas. Sementara yang dibunuh di masyarakat, yang menurut UNESCO 3 juta rakyat Indonesia mati, semua adalah orang-orang penghayat, orang-orang yang begitu kukuh dengan ajaran leluhur. Ini ada genosid sendiri ini. Seperti yang dilakukan pada masa Perang Padri di Minang. Bagaimana kaum Ninik Mamak dibunuh. Sampai juga terjadi genosid dengan suku Batak gitu loh. Sehingga ini kan kepahlawanan Tuanku Imam Bonjol kan ini digoyang ini. Ada yang mengatakan tidak layak Tuanku Imam Bonjol jadi pahlawan nasional. Tetapi di sisi lain, ketika ini ditelusuri juga harus ada semangat persatuan. Jangan sampai ini menjadi sebuah konflik baru antara suku Batak sama suku Minang gitu loh.
pelurusan sejarah penting, tapi juga harus ada rekonsiliasi, jangan sampai ini menjadi sebuah sumber konflik. Begitu juga dengan apa yang kita bahas dengan Jenderal Tobing kemarin. Sebenarnya ini perlu adanya pelurusan sejarah. Tetapi setelah ditemukan siapa yang salah tentang peristiwa 65, juga harus ada disiapkan rekonsiliasi. Jangan sampai ini menjadi konflik baru. Karena fakta di lapangan tuh 3 juta, bahkan lebih, karena 3 juta itu yang tercatat UNESCO loh ya. Sementara banyak korban yang tidak tercatat. Dan rata-rata mereka orang-orang yang begitu kukuh dengan ajaran leluhur Nusantara. Setelah itu mereka dipaksa dengan senjata tajam, mereka dipaksa dengan moncong senjata api untuk mengikuti ritus-ritus agama Dayoh supaya mereka hidup. Dan itu memang konsep dari agama Dayoh kan begitu. Kamu ikut agama saya atau mati, atau kamu bayar denda, kan gitu. Ini kan sesuatu yang bersifat politis gitu loh. Sehingga tujuan Rakyat Prasojo kita memberikan pencerahan. Masyarakatnya harus paham apa itu komunis. Masyarakat ini harus paham apa itu ateis. Dan ada istilah baru yaitu agnostik. Kita harus paham, komunisme adalah sebuah konsep ekonomi. Tidak ada hubungannya dengan teisme. Sementara ateis adalah sebuah konsep yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Di negara-negara komunis, apakah mereka itu ateis? Tidak. Sebagai contoh Cina, komunis yang menerapkan komunis, di sana banyak kok orang-orang beragama. Banyak di sana itu rumah-rumah ibadah. Karena memang ada perbedaannya, sehingga bangsa ini harus dicerahkan. Jangan terus-menerus dicekoki dengan dogma-dogma yang memabukkan, yang mematikan nalar. Sekedar memberi tambahan ya, komunis banyak masyarakat tidak memahami, tapi dia pukul rata secara global. Bahwa komunis itu selalu stigma negatif ya, tidak bertuhan, tidak beradab, ya kan, otoriter, sentralistik. Dan itu kan memang yang dibangun pemahaman itu oleh Orde Baru memang. Ya bukan, kan Orde Baru sendiri pun kepanjangan proksi dari Perang Dingin. Nah itu kan sudah terbukti kan. Nah kita kembalikan lagi. Komunis yang berkembang, ya sampai sekarang masih bertahan. Justru komunis yang melebur dalam kebudayaan. Ya kan. Nah, seperti di Korea Utara, komunisnya berbeda dengan gayanya Stalin. Dengan Lenin juga berbeda. Nah, komunis di Korea Utara juga berbeda dengan komunis yang ada di Indonesia. Nah, komunis di Cina, orang banyak salah mengartikan karena komunis di Cina itu melebur dengan suatu asas budaya yang dikatakan Konfusianisme atau budaya Konghucu. Nah, sebetulnya setelah Konghucu diaku sebagai agama itu sebenarnya tidak tepat, karena Konghucu itu suatu nilai filosofi, filsafat dan tradisi budaya sebetulnya. Seperti gaya hidup ya. Seperti itu. Tapi dipaksakan di Indonesia ini disahkan sebagai agama Konghucu. Agama Konghucu kan. Ya jadi agak rancu. Bahkan yang Konghucu yang di Cinanya dengan Konghucu yang di Indonesia coba mungkin mereka ada sedikit perbedaan jadinya. Itu kan. Nah. Terus kedua, kalau kita mau telusuri lagi sejarah, ya kan, pasti ketemu benang merahnya. Bahwa PKI dari yang berada di Indonesia itu garis benang merahnya dari siapa, pendirinya siapa? Ya mohon maaf kita nggak berani menyebut langsung kan. Nah nanti bisa larinya ke penistaan nanti. Nah itu aja Romo. Terima kasih Mas Bakti Sugiono. Ya mudah-mudahan bahasan kita ini mampu membukakan mata pemikiran bangsa ini gitu loh. Jangan terus-menerus kita tuh mau dibentur-benturkan karena sebuah kepentingan politik. Akhirnya bahkan di pemirsa kita sini ada juga yang masih pemikirannya masih dangkal seperti itu.
mereka kadang-kadang menggunakan kata komunis untuk menyerang kita. Lucu, mereka nggak paham apa itu komunis gitu. Ya. Ini yang mudah-mudahan ini menjadi titik penyadaran dan pencerahan kita. Ya, ada lagi yang ditanyakan ini, Mas Bakti, Mas Anton, Mas Hadi, tidak ada lagi. Ya. Sudah jelas ya, apa itu komunis, apa itu ateis, apa itu agnostik. Komunisme adalah konsep ekonomi. Nah, sementara ateisme itu adalah konsep yang tidak percaya dengan Tuhan. Agnostik adalah orang-orang yang berkonsep setelah melakukan pencarian. Mereka tidak lagi percaya pada agama-agama yang ada, tetapi mereka tetap percaya adanya Tuhan. Tetapi dia tidak percaya pada agama yang ada. Sehingga kalau komunis menjadi antitesa dengan ateis, ini salah besar. Nah, kalau komunis lawan katanya seharusnya apa? Kapitalisme. Karena komunis itu dengan kelompok, kapitalisme ini kan dikuasai oleh kelompok-kelompok pemodal kapital gitu loh. Ini kalau kita bicara lawan kata kayaknya Mas Bakti ya. Jadi komunis lawan katanya apa? Kapitalisme. Komunisme lawannya adalah kapitalisme. Kalau ateis lawan katanya apa? Teisme. Ateisme itu teisme gitu loh. Jadi masyarakat kita harus paham ya. Jadi komunisme lawan katanya adalah kapitalisme. Kalau komunisme itu kekuatan berkelompok, kapitalisme kekuatan pada pemilik modal, pemilik capital. Nah, kalau ateis lawan katanya adalah teis. Jadi jangan jangan dicampur aduk gitu. Lawan kata komunis itu ateis, itu salah besar. Ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi obrolan kita tentang apa itu komunisme, ateisme, dan agnostik. Ya. Komunis, ateis, dan agnostik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, memberikan pencerahan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.